Berikut adalah kisah fiksi horor berjudul Suzana Nyi Blorong, terinspirasi dari sosok legenda Indonesia. Suzana Nyi Blorong, legenda yang terlahir kembali, warisan terlarang. Pada tahun pra-5, di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, hidup seorang perempuan bernama Suzana, artis legendaris yang dikenal karena kecantikannya, yang tak lekang oleh waktu dan perannya dalam film-film mistis. Namun di balik sorot kamera, Suzana menyimpan rahasia besar. Suzana lahir pada malam Jumat Kliwon, di bawah hujan deras dan petir yang menggelegar. Ibunya meninggal setelah melahirkannya, dan ayahnya menghilang secara misterius. Ia dibesarkan oleh seorang dukun tua bernama Mbah Sari, yang mengaku sebagai sahabat ibunya. Ketika usianya menginjak 40 tahun, Suzana sering bermimpi aneh. Dirinya berubah menjadi wanita bersisik, melata di dalam gua emas, dan bertemu seekor ular raksasa bermata hijau menyala. Dalam mimpi itu suara berat berkata, "Darahmu bukan darah biasa. Kau adalah warisanku." Darah Nyi Blorong mengalir dalam dirimu. Suzana terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya menggigil. Dan sejak malam itu hal-hal aneh mulai terjadi. Cermin dan sisik. Suzana mulai melihat keanehan di tubuhnya. Sisik tipis. Keemasan muncul di lengannya saat terkena sinar bulan. Ia menyembunyikannya dengan pakaian panjang. Di rumahnya yang besar dan angker, cermin-cermin mulai pecah tanpa sebab. Lampu berkedip, dan suara desisan terdengar setiap malam. Suatu malam, ia mendengar Mbah Sari berbisik dengan suara yang bukan miliknya. "Waktumu hampir tiba, anakku. Dunia manusia tak lagi cocok untukmu." Suzana mendesak Mbah Sari menjelaskan semuanya. Dengan berat hati, sang dukun mengaku bahwa Suzana adalah reinkarnasi dari Nyi Blorong, sang ratu ular pesugihan. Setelah ratusan tahun bersemayam dalam alam gaib, kekuatannya akan bangkit lewat darah, keturunannya, dan Suzana adalah yang terpilih. Perjanjian di Telaga Angker. Suzana merasa takut tetapi juga penasaran. Ia mulai tertarik pada kekuatan gaib itu. Diam-diam ia mengikuti suara dalam mimpinya yang membimbingnya ke sebuah telaga tua yang dikeramatkan warga desa. Di tepi telaga, Suzana membacakan mantra yang diberikan Mbah Sari. Air mendidih, kabut turun, dan muncul sosok ular raksasa Nyi Blorong dalam wujud aslinya. Namun wajahnya perlahan berubah menyerupai Suzana sendiri. "Kau dan aku satu. Satukan tubuh, jiwa, dan kekuatanmu denganku, maka kau akan abadi." Dengan suara gemetar Suzana berkata, Aku tidak ingin membunuh siapapun. Tak ada jalan kembali. Kau telah dipilih, dan darahmu haus kekuasaan." Ular itu menerjang, dan Suzana pingsan. Kebangkitan sang ratu. Beberapa hari kemudian Suzana tak lagi sama. Wajahnya tetap cantik namun matanya bersinar kehijauan. Ia tampil kembali di layar kaca, tapi auranya menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Beberapa kru film mengaku melihat bayangan ular di belakangnya saat syuting tengah malam. Episode 2 Cermin dan Sisik. Setelah mimpi mengerikan tentang ular, raksasa dan suara gaib yang menyebutnya sebagai warisan darah Nyi Blorong, Suzana mulai merasa tubuhnya berubah. Malam-malam terasa makin panjang. Setiap tengah malam, ia terbangun oleh suara desisan ular yang seolah berasal dari balik tembok rumahnya. Cermin pertama pecah, sebuah kejadian ganjil terjadi di kamarnya. Saat bercermin, Suzana melihat bayangan dirinya tidak mengikuti gerakan. Tangannya menyisir rambut namun bayangan di cermin tetap diam. Matanya di cermin menyala kehijauan dan tersenyum sinis. Brak! Cermin besar warisan ibunya pecah berkeping-keping. Meski tak ada angin, tak ada getaran. Malam itu Suzana melihat sisik tipis berkilauan di lengannya. Tampak jelas saat ia berdiri di bawah cahaya rembulan. Ketika disentuh, sisik itu terasa dingin dan hidup, seperti kulit ular. Kembali ke Mbah Sari. Ketakutan dan bingung, Suzana kembali menemui Mbah Sari, dukun tua yang membesarkannya sejak kecil. "Mbah, tubuhku berubah. Aku bukan manusia lagi. Apa maksud semua ini?" Mbah Sari menatap Suzana dengan mata berkaca. "Nak, waktunya telah tiba. Kau adalah darah terakhir dari Tra Blorong. Kau terlahir untuk menyempurnakan kekuatan itu." "Kekuatan apa?" "Aku bukan makhluk gaib." Mbah Sari menghela napas, lalu mengeluarkan sebuah jimat berbentuk sisik ular berlapis emas. "Ini milik ibumu. Dia menyembunyikan warisan itu, tapi kamu tak bisa lari dari takdirmu." Penglihatan di tengah malam. Malam berikutnya, Suzana kembali bermimpi. Ia berjalan menyusuri gua gelap berlapis emas. Di sana ribuan ular bersisik emas melata. Di ujung gua, ia melihat tahta emas dan seekor ular raksasa bermata hijau duduk di atasnya. "Datanglah anakku, aku adalah engkau dan kau adalah aku."
Saat Suzana menyentuh tahta itu, kulitnya berubah, tangannya bersisik, kuku-kukunya memanjang. Ia berteriak, namun tak ada suara keluar. Di kejauhan terdengar tangis bayi, dan nyanyian jauh kuno tentang pesugihan darah. Wajah asing di rumah. Hari demi hari Suzana merasa ada penghuni lain di rumahnya. Pelayan-pelayannya satu persatu meminta berhenti karena sering melihat bayangan wanita berambut panjang merayap di dinding. Bahkan suara desisan ular sering terdengar dari kolong tempat tidur. Puncaknya, pembantunya bernama Sri ditemukan pingsan dengan bekas lilitan di leher, seperti dicekik ular. Ia mengigau. Nyonya, nyonya bukan manusia, nyonya ular. Aroma dupa dan cahaya hijau, Suzana mulai kehilangan kendali. Dalam tidur, tubuhnya bergerak sendiri. Ia berjalan ke halaman belakang, dan secara tidak sadar melakukan ritual pemanggilan. Dupa menyala sendiri, dan tanah tempat ia berdiri retak membentuk simbol kuno. Suara gaib berbisik di telinganya. Kau sudah menyatu. Darah pesugihan akan segera menuntut tumbal pertamamu. Perjanjian di Telaga Angker. Setelah kematian Basari yang misterius, suasana di rumah megah Suzana berubah kelam. Aroma dupa yang menyengat, bisikan gaib, dan suara ular mendesis menjadi rutinitas tiap malam. Namun yang paling mengganggu, Suzana tak lagi bermimpi. Ia justru terpanggil. Panggilan dari telaga. Suatu malam Jumat Kliwon tepat pukul 2 pada dini hari, kaki Suzana melangkah sendiri, seperti dikendalikan kekuatan yang tak kasat mata. Ia keluar dari rumah, melewati hutan kecil, menuju sebuah tempat terlarang oleh warga. Telaga Setragandu, telaga angker yang dikenal sebagai gerbang dunia gaib. Langit gelap, kabut menggantung rendah. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, hening seperti kematian. Di tepi telaga air tampak tenang, tapi berwarna kehitaman. Di sana berdiri sebuah batu datar besar berbentuk segi delapan, konon tempat pertapaan para pemuja Nyi Blorong zaman dulu. Mantra pengikat jiwa. Dari balik kabut muncul sosok wanita berjubah hitam, wajahnya tertutup selendang, hanya matanya yang tampak menyala hijau. Suzana, darahmu telah cukup kuat. Kau akan disahkan malam ini sebagai ratu baru. Suzana hanya bisa terdiam. Mulutnya tak bisa bersuara. Tubuhnya menggigil, namun tidak bisa bergerak mundur. Sosok wanita misterius itu membaca mantra kuno dalam bahasa Jawa halus. Siji dadi loro, loro dadi siji. Sing waris, sing mewarisi, siji jiwa, siji raga. Lorong Bali, tiba-tiba air telaga bergolak hebat. Angin menderu dan dari dasar telaga, seekor ular naga emas muncul. Matanya menatap Suzana tajam. Tubuhnya melingkar mengelilingi batu segi delapan itu. Janji dengan darah, suara gaib berbicara dari pusaran air. Berikan sumpahmu, Suzana. Janjikan tubuhmu, jiwamu, dan darahmu kepada pesugihan, maka dunia akan tunduk padamu. Dengan gemetar, Suzana menjawab, Aku terima takdirku, tapi jangan ganggu manusia tak bersalah. Ular naga mendesis keras. Pesugihan menuntut keseimbangan. Setiap kekayaan akan dibayar dengan nyawa. Kau adalah penjaga takdir itu. Tiba-tiba tangan Suzana berdarah sendiri. Darahnya menetes ke dalam telaga. Air mendidih. Dan dari dalam muncul mahkota ular berlapis emas. Melayang pelan ke arah Suzana. Saat menyentuh mahkota itu, seluruh tubuhnya bersisik, matanya berubah hijau terang, dan suara gaib berbisik. Ratu baru telah lahir. Kembali dari alam lain, Suzana terbangun di kamarnya. Tapi semuanya berubah. Di cermin, ia tak melihat bayangannya sendiri. Di tubuhnya muncul tatu gaib berbentuk naga ular. Dan di bawah tempat tidurnya, selalu terdengar suara langkah melata setiap malam. Orang-orang kaya mulai berdatangan ke rumah Suzana. Tanpa tahu kenapa mereka bisa dipanggil. Seperti hipnotis, mereka menawarkan uang, emas, bahkan anggota keluarga, hanya untuk mendapatkan kekayaan cepat. Namun mereka tak tahu, tumbal mereka sudah dihitung, dan satu persatu akan diambil oleh kekuatan pesugihan Nyi Blorong. Permulaan gelap. Episode Fat Tumbal Pertama dan Kejatuhan Jiwa. Setelah menyelesaikan ritual pengesahan di Telaga Angker, Suzana kini telah menjadi ratu baru pesugihan. Ia tak lagi manusia seutuhnya. Dalam dirinya mengalir kekuatan gaib warisan Nyi Blorong. Namun kekuatan itu bukan hadiah, melainkan perjanjian berdarah yang menuntut balasan. Mimpi tentang tumbal. Malam pertama setelah pengesahan, Suzana bermimpi aneh. Ia berada dalam sebuah ruangan berisi banyak emas, tapi emas itu berceceran darah. Di sekelilingnya berdiri orang-orang kaya dengan wajah kosong. Lalu muncul suara gaib. Kau telah berjanji. Kau harus menyerahkan tumbal pertamamu malam ini. Suzana terbangun dengan tubuh basah keringat. Di lantai kamarnya, jejak darah membentuk pola ular melingkar.
Kedatangan pengusaha serakah. Pagi harinya datang seorang pengusaha bernama Pak Riono, pemilik bisnis properti yang hampir bangkrut. Entah bagaimana ia seperti dituntun menuju rumah Suzana. Ia memohon, "Nyonya Suzana, saya dengar Nyonya bisa membantu orang seperti saya. Saya siap melakukan apapun. Asal bisnis saya kembali naik." Mata Suzana memandang tajam. Suaranya berubah berat seperti dua suara sekaligus. "Kekayaan tidak datang cuma-cuma, Pak Riono. Kau harus memberikan apa yang paling kau cintai." Pak Riono terdiam. "Anak saya, satu-satunya." Lalu ia gemetar namun mengangguk. Tumbal malam Jumat. Malam itu, tepat pukul 11 dini hari, ritual dilakukan. Di ruang bawah tanah rumah Suzana, Pak Riono menyerahkan foto dan pakaian anak gadisnya sebagai simbol pengikat. Suzana duduk di atas singgasana batu berhiaskan kepala ular, mengenakan kebaya hijau tua, rambut terurai, dan mata menyala kehijauan. Ritual dimulai. Ia membaca mantra dalam bahasa kuno. Siji jiwa, siji urip, siji tumbal, siji kesugihan. Sing dikasihi dadi ganti. Udara berubah dingin, pelita mati, lantai retak. Pak Riono menjerit. Tiba-tiba tubuhnya terangkat dan terpental ke dinding. Dari tanah muncul ular emas yang menjilat sisa darah tumbal. Dan di waktu yang sama, kematian di kota. Anak gadis Pak Riono ditemukan tewas mengambang di bak mandi rumahnya. Tubuhnya utuh tapi kulitnya menghitam dan mata membelalak. Di dinding kamar mandi tertulis, "Tumbal diterima, kekayaan dimulai." Besok harinya bisnis Pak Riono melonjak tajam. Sahamnya naik, investor berdatangan. Ia menjadi miliarder dalam semalam, tapi malam-malamnya penuh tangisan. Arwah anaknya sering datang dalam mimpi, menatap kosong, dan berdarah. Suzana dan kehilangan jiwa. Suzana duduk sendiri di ruang gelap, dikelilingi dupa dan cermin-cermin retak. Ia menangis. "Aku tidak ingin membunuh." Tapi mereka datang sendiri. Suara dari balik bayangannya menjawab, "Bukan mereka, tapi dirimu yang membuka jalan." Ia menatap cermin. Bayangan dalam cermin tersenyum licik dan berkata, "Setiap kekayaan yang mereka dapat adalah dosa yang kau tanggung, dan setiap tumbal mengikis jiwamu." Episode 5. Singgasana Emas dan Hancurnya Nurani. Sejak tumbal pertama diambil, kekuatan Suzana kian sempurna. Rumah megahnya kini telah berubah menjadi pusat pesugihan diam-diam. Para pengusaha, pejabat, hingga selebriti mulai berdatangan. Mereka datang membawa satu tujuan, kekayaan cepat tanpa peduli harga jiwa. Dan Suzana, ia kini duduk di singgasana emas berhias sisik ular, mengenakan kebaya hijau tua dengan mata menyala, seperti seorang ratu dunia bawah. Ruang ritual rahasia. Di bawah tanah rumah Suzana, ada sebuah ruang pemujaan rahasia. Tak semua orang boleh masuk. Lantainya bersimbah darah ritual. Di dinding, ada lukisan ular bersayap melilit manusia yang menangis. Di tengah ruangan, kursi batu berbentuk naga. Tempat Suzana menerima tumbal dari para pemuja kekayaan. Suara nyanyian Jawa kuno diputar setiap malam Jumat. Sapa gelem nyedek ke tumbal bakal disuguhake banda donya. Tumbal demi kekuasaan. Salah satu pemuja, seorang anggota dewan ternama, datang membawa kunci rumah anak kandungnya sebagai tanda penyerahan tumbal. Ia ingin naik jabatan, mengalahkan pesaingnya. Suzana menatap lelaki itu. "Apa kau siap jika tumbal ini membuat anakmu sendiri datang di dalam mimpi?" Penuh dendam, "Saya rela asal saya naik pangkat." Ritual berlangsung. Ular emas muncul. Nyawa sang anak melayang malam itu juga. Tewas kecelakaan misterius. Tanpa luka luar tapi tubuhnya membiru dan matanya membelalak. Seperti sebelumnya. Nurani yang mulai retak. Suzana makin kaya. Emas muncul dalam mimpi. Dan keesokan harinya muncul nyata di kamarnya. Rumahnya penuh harta, tapi sunyi. Tak ada suara tawa. Hanya isak tangis arwah yang bergentayangan tiap malam. Setiap malam Suzana mendengar suara, "Berapa nyawa lagi yang kau biarkan lenyap demi mereka yang tamak?" Dan dalam cermin Suzana tak lagi melihat bayangannya sendiri, melainkan sosok Nyi Blorong tersenyum. Dengan darah menetes dari bibirnya. Kegilaan dimulai. Beberapa warga desa melaporkan melihat ular raksasa merayap di atap rumah Suzana saat malam Jumat Kliwon. Suara tangis anak-anak dari balik jendela tertutup. Cahaya hijau dari kamar atas disertai aroma dupa dan bunga setaman. Para pembantu yang dulu bekerja mulai menghilang satu persatu. Tidak ada laporan ke polisi karena orang-orang takut. Semua yang tahu memilih diam atau mati perlahan. Pertemuan dengan arwah. Suatu malam Suzana bermimpi. Ia berjalan di atas lautan darah. Ribuan tangan meraih dari bawah berteriak, "Tolong kami,
Kami bukan untuk dijual. Kami bukan tumbal. Di ujung lautan berdiri seorang gadis kecil, anak Pak Riono, tumbal pertamanya. Gadis itu berkata, "Tiap tumbal bukan hanya nyawa, tapi luka di dalam jiwamu sendiri, Ibu." Suzana terbangun dan menangis untuk pertama kalinya.